Ngopi ASN, ngobrol pintar, penuh inspirasi bersama para ASN. Bareng aku di sini ada Putri dan yang pasti hari ini ngopinya nggak bakal sendirian dong. Pastinya ada aku juga, Dian di sini. Kita berdua nih bakal temenin kamu ngobrol santai, tapi kita bakalan tetap ngebahas hal-hal yang penting buat negeri kita tercinta Indonesia. Nah, cakep. Nah, kira-kira hari ini kita mau bahas topik apa ya? Eh, Kayaknya kita bakal bahas topik yang relate, deket banget nih sama semua orang. Apa itu? Pastinya pendidikan. Nah iya nih Mbak Nah, Putri, kayaknya tuh sekarang ini kan pendidikan tuh makin kompleks ya. Dari yang mulai digitalisasi belum merata, sampai anak-anak sekolah yang lebih aktif sama gadgetnya di medsos daripada di kelas. Gimana dong tuh? iya bener banget. Tapi semua kan pastinya ada peran penting para ASN nih Mbak ya. Nggak cuma guru. Harusnya kita semua yang bekerja di pemerintahan pasti punya peran itu. Betul, betul banget Mbak Putri. Nah, sekarang kita bakal ngupas semua hal ini bareng teman-teman kita yang keren nih. Tunggu dulu, kita nggak cuma dapet satu atau dua tamu loh, kita ramean nih, seru banget nih. Yuk Mbak Putri, Wah, coba kita kenalin satu-satu nih ya. Coba seru banget ada ya. siapa aja ya? Ini kayak teman-teman CPNS yang keren-keren deh. Mulai dari ada siapa di sini? Ada siapa nih kira-kira? Yang Oh, pertama kita ada, Mbak Devi Ayu ya. Halo Mbak Devi Ayu. halo semuanya. Terus Hai. ada Mbak Dea Kartika. Halo semuanya. Hai. Nah, siapa lagi nih Mbak Dian? Ada juga Mbak Dewa Ayu. Halo semuanya. Eh, Terus ada lagi nih Mbak Dina Safarina. Hai Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Wih, rame ya Mbak hari ini. Eh, ada satu yang ketinggalan belum kita sebut. Ada cowok Siapa di tuh Mbak? sini nih, satu-satunya cowok nih. Keren Waduh, banget siapa nih. tuh? Teman kita yang Penasaran paling nih. jauh nih dari NTT. Mas Dimashki Arya Putra. Halo, saya Halo. panggil Dimas saja ya. Hai. Terima Oke Mas kasih. Dimas. Mantap, mantap, mantap. Sebelum mulai nih Mbak, ini kan namanya ngopi nih, podcastnya nih. Mhm. Kira kita bisa kali siapin kopinya dulu, Yuk, duduk-duduk duduk yang nyaman. nyaman karena kita bakal ngobrol Ngobrol pintar. pintar, tapi Tapi tetap tetap ngalir dan penuh penuh inspirasi. inspirasi. Tepuk tangan dulu dong. Hmm. Uh. Nah, berikutnya kita langsung mulai aja kali ya. Kita enaknya mulai dari obrolan apa dulu nih? Kayaknya sih yang pertama, gimana kalau kita bahas tentang potret pendidikan kita hari ini? Betul banget tuh. Nah, mungkin gini, sebelum kita masuk ke perannya para Mas Mbak yang keren-keren ini, para CPNS ini, kita bisa throwback tentang ketidakmerataan Betul kita nih. ya, Mungkin kita tahu nih kalau ada betul. jurang yang gap, ibaratnya ada Kesenjangan. jarak antara fasilitas sekolah di kota dan kesenjangannya itu. Nah, kira-kira tanggapan teman-teman Mas Mbak CPNS yang keren dan kece ini gimana nih melihat kondisi kayak gini nih? Iya, gimana sih sebenarnya apa sih tantangannya yang paling nyata nih? Tanggapannya gimana nih Mbak dan Mas ini? Kita mulai dari Mbak Devi kali ya. Oke, kalau menurut aku nih ya, kebetulan aku dapat penempatan NTT nih. Jadi kan aku kan dari Jawa terus ke NTT, pastinya ada culture shock kan. Nah, ada banyak perbedaan, banyak banget itu. Nah, misalnya nih kayak dari Jawa ke NTT, NTT kan termasuk kayak daerah timur kan. Kalau dan belum semaju di Jawa gitu kan. Jadi ini termasuk tantangan kan ya buat aku soalnya kayak fasilitas-fasilitasnya, terus bahkan dari segi sinyal pun kayak nggak sekenceng di Jawa. Jadi ini bisa jadi tantangan tapi juga bisa buat motivasi gitu lah bagi aku dan kayak mungkin teman-teman CPNS lain yang ditempatkan di daerah-daerah yang luar Jawa gitu.
Iya, bener banget sih itu Mbak. Kayaknya kelihatan banget ya kesenjangan itu kalau dari yang Jawa nih, apalagi yang luar Jawa itu kelihatan banget gapnya. Terus mungkin ada pendapat lain dari teman-teman CPNS yang lain Mungkin dengan Mbak. aku Oh, Mas Dimas. nambahin ya. Kebetulan sama kan penempatan aku dengan Kak Devi ini, Kak Devi di NTT itu juga merasakan yang sama, merasakan ada kesenjangan yang timpangan yang lumayan besar. Itu menurut aku juga ada faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut gitu. Salah satunya mungkin dari kebijakan ya. Jadi ketimpangan guru ini mungkin berbeda jauh gitu sama yang kita tahu di luar negeri atau di belahan dunia lain gitu ya. Itu karena kesejahteraan guru ini masih kurang, terus berakibat juga jadi kualitasnya mungkin nggak sebagus yang di luar negeri atau gimana. Kemudian itu juga berdampak sih pasti ke siswanya juga jadi males atau yang kurang bersemangat. Itu faktor yang berpengaruh sih. Oke, jadi kalau Mas Dimas lihatnya dari sisi ibaratnya tenaga pengajarnya ya, kesenjangannya di situ. Mungkin Iya, ada betul. tambahan lain dari narasumber kita yang lain nih, Mbak Dian ya. Kayak mungkin Mbak Mbak Dewa Ayu nih. Gimana nih Mbak kira-kira? Boleh, boleh. Oke, nah kalau aku mungkin kalau teman-teman ada yang dari Jawa, terus penempatannya di NTT gitu ya. Kalau aku kebalikannya, dulu aku tuh fun fact, aku itu di DEB, di daerah Pulau Sumbawa. Itu mungkin masuk tengah tapi udah agak-agak timur gitu ya. Banget. Nah, kalau yang aku lihat sih dari segi infrastrukturnya, itu pasti masih jauh banget ya antara infrastruktur pendidikan di daerah-daerah timur dengan yang mungkin dibuat di Jakarta, di Jawa, atau di Sumatera gitu ya. Eh, Pendidikannya itu jadi kayak fasilitasnya kayak sekolah ataupun akses internetnya itu masih kurang. Kayak bahkan ada mungkin sekolah yang belum punya atap atau belum punya tanah gitu ya. Jadi masih numpang sana sini gitu. Nah, mungkin itu sih yang aku lihat sekilas dari ketimpangan pendidikan di Indonesia. Berarti emang real ya Mbak ya, infrastruktur itu juga salah satu peran yang penting dalam mendukung program-program kebijakan pemerintah ya. Salah satunya di Iya, pendidikan ini kan ya. iya Bener, benar. nice, nice. Mm. Mungkin ada opini lain dari Mbak Dina? Kalau saya sejak kecil sekolah di Surabaya, kuliah di Surabaya, sampai kerja pun di Surabaya ya. Jadi bisa dibilang merupakan privilege juga. Tapi mungkin bukan pengalaman, jadi ini yang saya ceritakan bukan pengalaman saya. Akhirnya pengalaman mungkin saudara saya yang tinggal di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu juga termasuk kota yang sudah cukup maju. Tapi saudara saya itu karena mungkin dia hidupnya itu banyak di ladang, akhirnya karena merasa sudah pasti kerjanya nanti di ladang juga, dia sama sekali nggak semangat sekolah. Dia biarin sekolahnya cuma sampai SD aja. Jadi untuk sampai SMP dan SMA itu dia nggak ada niat sama sekali. Mungkin akhirnya lingkungan itu juga bisa jadi semacam motivasi ya, karena saya kan kalau di Surabaya ini lihat, kalau lihat teman-teman yang lain sekolahnya tinggi, sampai S1, S2, bahkan S3, jadinya saya juga terpacu. Tapi karena teman-teman di luar sana yang selain lingkungannya, infrastrukturnya itu juga kurang memotivasi, akhirnya motivasinya juga kurang. Oke ya, berarti sebenarnya ketimpangan itu bukan hanya di luar Jawa, di Pulau Jawa pun bahkan sendiri masih terdapat banyak ketimpangan atau gap pendidikan ini ya teman-teman ya. Jadi kita gimana nih perannya sebagai ASN nanti yang harus turut mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah, kita mulai berperan aktif agar kelak generasi kita ke depannya ini mendapatkan pendidikan yang lebih merata gitu ya. Oh iya, mungkin Mbak sebelum balik ke situ ada satu narasumber kita lagi nih yang belum kasih
argumen nih, kira-kira mungkin narasumber kita yang satu ini ada sudut pandang yang lain nih. Mana tahu kan? Kita tanya dulu. Kira-kira Oke, oke, siapa ya boleh. yang belum ya? Mbak Dea Mbak kali ya? Dea, iya Mbak Dea Kartika. Iya, kan kita harus tahu juga. Halo. Halo Mbak. Gimana nih Mbak menurut Mbak Dea? Mungkin Mbak Dea ada sudut pandang. Ah, jadi tadi sebenarnya mostly udah dijelasin ya sama teman-teman. Aku nambahin sedikit aja kalau tadi teman-teman menjelaskan dari sisi fasilitas, dari sisi gurunya. Kalau aku mungkin dari sisi sebenarnya bangunan sekolahnya aja nih. Sekolahnya aja nggak ada, sekolahnya di daerah itu nggak ada. Jadi masih susah banget teman-teman di pelosok sana untuk bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka untuk aksesnya aja tidak ada, apalagi bisa untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi eh, mayoritas mereka akhirnya memilih untuk tidak sekolah, memilih untuk dari kecil sudah bekerja, mungkin di perkebunan, membantu orang tuanya, karena tidak adanya sekolah di wilayah mereka gitu sih kalau dari aku. Oke, Mbak Dea, makasih banyak insight-nya nih dan teman-teman semuanya juga terkait ketimpangan pendidikan. Berikutnya, gimana nih Mbak Putri? Sangat kritis ya Mbak jawabannya. Mm-mm. Pokoknya banyak sekali ternyata nih apa namanya faktor-faktor Mm-mm. tidak. Fakta-fakta di lapangan nih yang masih banyak perlu kita angkat ya sebagai ASN. Hmm, sebenarnya agak miris ya Mbak Dian ya. Apalagi kan misalkan kita lihat Betul, di kota-kota besar nih, pendidikannya mereka udah fasilitasnya yang udah keren-keren banget nih. Apalagi udah bener banget. pakai digital semua bahkan ya. Sayang banget sebetulnya. Nah, ngomong-ngomong soal digital nih, kita nih harusnya udah mulai mengarah ke transformasi digital. Betul nggak sih ya? Bener Nah, banget ini Mbak. ini sebenarnya peluang kah atau sebenarnya tantangan kah atau masalah sih buat generasi saat ini nih? Mungkin kita bisa dengerin lagi pendapat teman-teman kita. Oke, mungkin mulai Ah, dari aku ya. Untuk era digitalisasi seperti saat ini sebenarnya disebut peluang juga peluang, tantangan juga tantangan kan ya. Kalau peluang tuh kita sebagai ASN, apalagi generasi muda, kita bisa sharing apapun pengetahuan kita. Yang penting bisa berbagi informasi yang baik, menambah pengetahuan dengan mudah, itu kan peluangnya. Nah, kalau tantangannya tuh kayak misal di pelosok-pelosok gini nih, kita harus memastikan eh, apakah semua tempat, terutama yang di pelosok di Indonesia itu bisa mengakses informasi tersebut. Kadang aja sinyal itu susah loh, apalagi mengakses yang informasi, apalagi mau mengikuti perkembangan digital. Gitu sih Iya, bener banget, bener menurutku. banget. Mbak Dea mungkin ada yang mau disampaikan? benar banget sih apa yang disampaikan sama Mbak Devi tadi. Jadi sebenarnya transformasi digital ini tantangan juga ya, karena tadi kan pendidikan di Indonesia ini masih belum merata nih. Karena ada digitalisasi ini bisa jadi malah bumerang, karena teman-teman kita yang belum mendapatkan pendidikan yang cukup, pendidikan yang layak, akhirnya mereka belum mampu untuk berpikir kritis dan juga memiliki etika berkomunikasi, akhirnya malah salah menggunakan media digital. Itu sih. Jadi lebih ke kesiapan kita ya. Iya, betul. Kesiapan menerima segala informasi dan menyaring mungkin ya, memilah-milih informasi yang tersedia di internet gitu sih. Nah, iya, itu sih yang harus kita sorotin. Terkait penggunaan media sosial ini, nah kita sebagai ASN kira-kira peran apa yang bisa Mbak sama Mas lakuin nih terkait transformasi digital ini? Boleh dimulai dari Mbak Dewa Ayu? Iya, kalau kita sebagai ASN gitu ya, bagaimana kita menyikapi dengan transformasi digital ini? Yang pertama mungkin
di lingkungan kantor kita dulu nih. Jadi setiap ada perubahan gitu, digitalisasi, kita pastinya harus berpartisipasi, harus mendukung gitu ya. Kemudian, nah baru kita bisa menyebarkan gitu ya, kayak memberikan brainstorming gitu mungkin ke eh, mulai dari lingkup kementerian kita dulu mungkin. Kita bisa ke balai-balai lain. Mungkin baru misalnya di Jawa Timur udah nih, tapi di daerah Bali, NTB atau NTT belum. Nah, kita mungkin bisa kasih brainstorming dulu gitu supaya nggak terlalu ada gap ilmu gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau di masyarakat ya kita bisa menjadi penyaring informasi gitu ya, apalagi di lingkungan keluarga dulu deh gitu. Biasanya kan orang-orang tua tuh mudah termakan hoax gitu ya, penipuan Ih, online atau lain-lain gitu. Mungkin itu bener kita banget bisa itu. ngasih apa namanya pencerdasan gitu ya supaya nggak mudah termakan oleh kejahatan-kejahatan di dunia maya. Itu sih. Terutama WA grup keluarga. Iya betul. Di situ kita bisa jadi ini ya kayak kader gitu ya Cakep di banget sih. situ. Gimana nih Mbak Dina? Kayaknya mau ngomong nih. Enggak, di PU sendiri, di tempat teman-teman saya, itu ada yang namanya KLOP, platform e-learning. Jadi itu adalah salah satu wujud untuk mengurangi gap pendidikan ini ya. Di klub itu semuanya itu bebas untuk mengakses, mau itu pegawai PU sendiri ataupun masyarakat umum. Dari usia berapapun, remaja pun boleh. Yang penting digunakan dengan bijak. Karena di situ infonya memang buku-bukunya mungkin lebih banyak untuk yang usianya mungkin sudah perkuliahan ya, karena di situ banyak buku-buku mengenai pembangunan ataupun lingkungan. Jadi memang perlu tambahan pengetahuan lain sebelum mempelajarinya. Tapi kalau misalnya mau cari yang dasar-dasar ada, gitu. Dari Mbak Dina bisa jadi wawasan sih buat kita ya. Dari klub itu Iya. ya Mbak ya. Terima kasih banget nih Mbak. Wah, keren banget tuh. Berarti sebenarnya di lingkungan kementerian kita sendiri nih, Kementerian PU tuh udah ada ya platform yang mendukung literasi digital gitu ya Mbak Putri. Keren juga loh. Mungkin belum semuanya tahu sebenarnya. Ini Makasih sih Mbak. peran kita kayaknya ya, kita harus mengkampanyekan literasi Ya. digital. Untuk Mas Dimas sendiri ada yang mau disampaikan Mas terkait transformasi digital, kita bagaimana meningkatkan literasi digital, karena kan itu paling nggak sedikit banyak sudah mendukung teknologi bantu pendidikan ini ya. Iya, betul banget Mbak Dian. Jadi kurang lebih sih sebenarnya pendapat saya sudah diwakili oleh narasumber-narasumber lainnya ya. Jadi ada perwakilan mungkin dari Kementerian PU ini mengambil peran andil di tengah masyarakat ini seperti apa. Cuman yang paling mau saya soroti mungkin lebih ke sisi negatifnya. Jadi ketidaksiapan masyarakat kita ini hmm, menghasilkan suatu isu sekarang yang lagi marak ya, jadi itu judul dan pinjol itu mungkin kita sebagai ASN juga mungkin berperan ya untuk mengkampanyekan secara digital maupun di offline ataupun online maupun di kita bisa menjadi garda terdepan dari para masyarakat ini untuk menghalau segala jenis ancaman-ancaman yang ada. Itu kan bisa ancaman terbesar bagi generasi penerus kita nantinya ya. Menurut saya harus kita ambil sih Benar perannya banget. dari Mm. mengedepankan. Terima kasih. Oke, intinya pendidikan ini bukan cuma peran guru ya, Mas ya. Kita pun Ya, ASN, betul. semuanya ini saling berkolaborasi dan mengambil peran penting di sini. Ya, pasti Setuju. harus. Istilahnya kita Benar banget. sebagai Kementerian PU juga nggak cuma turun lapangan untuk Nggak cuma tupoksi bangun kita, jalan ya. nah, tapi kita harus juga secara sosial ada di tengah-tengah masyarakat. Itu sih. Betul. Next, kayaknya kita mulai bahas terkait peran ASN nih ya Mbak Putri. Nah, gimana nih kira-kira solusi dan peran kita semua sebagai next generasi? Iya.
yang salah satunya udah disebutin sama Mas Dimas ya sebenarnya ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain punya jawaban atau punya opini yang berbeda lagi nih kira-kira. Benar-benar. Mungkin solusi yang paling realistis dari hal yang kecil dulu yang bisa kita angkat gitu ya nggak sih Mbak Putri? Benar-benar. Gimana nih Mbak Ayu? Mbak Ayu mungkin ada pendapat? Iya, soalnya saya bingung tadi ya. Saya ada dua Ayu, Devi Ayu, Dewa Ayu. Maaf, Oh agak iya, Ya ngelantur Mbak, sorry. Bener, kita banyak yang mirip-mirip namanya ya. Iya, kayaknya kurang Bila ngopi dulu juga ya. ini ya. Aduh. Semuanya ayu-ayu, cantik-cantik ya. Kayaknya Mm-mm. kita Manggilnya butuh Mbak Dwi ngopi berarti deh ya. kayaknya. Ini karena Iya. udah sore menjelang malam ya. Memang waktunya tepat buat ngopi ya Mbak Dian ya. Waktunya nyantai sih Mm-mm. sebenarnya. Makanya kita ngopi di sini buat bahas-bahas ngobrol seru aja, ya nggak sih? Benar-benar. Oke, mungkin apa tadi pertanyaan peran nyata ASN gitu Solusi, ya. yang paling realistis Solusi. menurut Mbak Ayu gimana? Solusi yang paling realistis sih yang saat ini ya, mungkin kita bisa kolaborasi lintas sektor gitu ya. Karena kan kita juga PU kan nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Sama juga dengan pendidikan, pasti ada kerjasama dengan sektor lain. Nah, misalnya kalau dari pendidikan itu bisa kerjasama dengan PU, dengan atau kementerian yang mendukung komunikasi gitu ya. Jadi bisa dibangun platform, itu bisa diakses online ataupun online untuk yang mungkin teman-teman terbatas internet ya di daerah-daerah 3T itu. Jadi ada platform, kita di situ bisa ada buku-buku atau konten-konten dan itu disesuaikan juga dengan budaya lokal gitu. Jadi variatif. Nah, dan juga mungkin ada eh, program-program seperti kayak dulu tuh ada kampus mengajar gitu ya. Jadi mengajar sampai ke pelosok-pelosok gitu, menyebarkan informasi dan teknologi, informasi teknologi mungkin gitu sih. Indonesia mengajar ya, jadi dikembalikan ke Iya. disesuaikan lagi masing-masing daerahnya mereka kebutuhannya gimana, mana yang lebih urgent seperti itu. Bagus banget nih insight-nya Mbak Dewa Ayu. Mungkin Mbak Dea Kartika bisa menambahkan. Kayak aku nambahin dikit ya, kalau tadi kan itu dari jarak jauhnya nih, dari jarak jauh yang bisa kita lakukan. Kalau aku mungkin kita bisa join komunitas nih, komunitas mengajar atau volunteer ke sana. Jadi karena kan tadi kan disebutin juga nih permasalahan-permasalahan mereka tidak bisa akses internet, mereka masih buta teknologi. Mungkin kita bisa ke sana dan mengajarkan nih, ini nih kita ada aplikasi atau ada bahan bacaan, kita bisa mungkin bisa bawa sumber dari buku bacaan fisiknya atau dari membawa perangkat juga, laptop dan proyektor yang bisa mereka gunakan untuk belajar bersama. Terus sih kalau dari aku. Mbak Dian keren-keren banget sih rekan-rekan kita ini Benar-benar jawabnya. ternyata Duh, ternyata kita semua itu calon-calon generasi penerus yang udah siap gitu kayak yang berperan aktif. amin, amin. Benar-benar Amin tepat amin. banget. Amin, amin. Untuk Mbak Devi mungkin ada tambahan lagi? Untuk dari aku, sebenarnya teman-teman ini udah sangat-sangat merangkum semuanya ya. Nah, kita sebagai calon ASN harus sebagai calon pemimpin bangsa ini, tentunya kita harus banyak-banyak menambah pengetahuan kita lah, agar kita bisa saling mengedukasi. Intinya mengembangkan mengembangkan pengetahuan kita supaya nanti ilmu-ilmu yang kita dapat ini bisa kita sebarluaskan kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Gitu aja sih dari aku. Mungkin teman-teman yang lain. Kayaknya kita semua udah cukup banyak insight ya Mbak Putri ya terkait
pendidikan ini, transformasi digital. Nah, mungkin ada closing atau kesimpulan yang bisa kita angkat nih, Mbak Putri. Kira-kira apa nih? Oke, jadi bener banget setuju pokoknya sama teman-teman semua. Mbak Putri, sorry, agak nge-lag suaranya ya? Kita ASN ini Regis ya. Oh ya, aduh maaf nih trouble. Oke oke. Apa udah aman Mbak sekarang? Aman, 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 aman. Oke oke. Nah, jadi aku setuju banget pokoknya sama rekan-rekan semua, teman-teman ASN semua. Kalau bisa diambil kesimpulan, bener ya, kita tuh ASN tuh bener-bener punya peran, punya posisi yang strategis banget ya. Bukan cuman kerja di meja doang, tapi kita juga bisa berkecimpung di masyarakat sebagai agen perubahan mungkin ya, yang bisa membawa pendidikan yang lagi kita bahas, pendidikan di Indonesia yang lebih lebih baik ke depannya dan mungkin lebih relevan lah di era digital gini. Ya nggak, Brian? Setuju banget. Jadi intinya semua perubahan itu dimulai dari hal yang kecil, dimulai dari kita sendiri, dari lingkup yang terdekat sama kita. Intinya untuk menjawab tantangan kebangsaan berupa isu pendidikan nih ya yang kita bahas. Jadi ASN harus melek digital dan ASN harus cerdas sosial. Gitu nggak Mbak Putri? Setuju. Oke Setuju deh, kami. buat rekan-rekan makasih ya udah mau Makasih ngopi banyak santai nih teman-teman. sama kita hari ini. Maaf ya, kita ngerepotin semuanya. Seru-seru banget kalian. Sampai jumpa lagi di episode Oke. Ngopi Ngopi ASN, ASN ngobrol berikutnya. pintar, penuh inspirasi Penuh bersama inspirasi bersama ASN. ASN. Dadah Terima Terima semua. kasih kasih. semuanya. Terima Dadah. Bye-bye. kasih Kasih semua. semuanya. Lucu.